Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini memang tekanannya lebih aspek kasih. Bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan kasihilah musuh-musuhmu. Di sana mau diungkapkan bahwa dalam diri Tuhan tidak ada yang namanya itu benci, tidak ada yang namanya kekerasan sebetulnya. Yang adalah kasih yang ada. Jadi inti dari istilahnya Allah sendiri adalah kasih. Dialah sang sumber kasih. Dan itu sebetulnya ditampakkan kalau kita bisa melihat dalam perjanjian lama sudah dikenal setan, iblis ya. Tapi Allah tidak pernah menghancurkan setan atau iblis. Karena orang kan selalu mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Padahal kita tahu bahwa yang membenci Allah itu atau yang selalu membuat manusia itu menjauh dari Allah karena tindakan iblis dan setan. Tetapi Allah tidak pernah menghancurkan setan. Kalau Tuhan atau Allah itu betul mempunyai tindakan yang keras, membenci lalu merendahkan, pasti setan akan disingkirkan. Tetapi ternyata tetap ada, dibiarkan, bahkan sampai sekarang. Karena inti dari Allah adalah kasih. Tidak ada aspek lain di luar kasih. Kita juga bisa melihat di sini, kita bisa melihat pada saat peristiwa disalib. Tuhan Yesus diarak mau menuju tempat penyaliban di Golgota dari pengadilan. Apakah ada kata makian atau kata misalnya itu kutukan dari Tuhan Yesus kepada orang yang menyalibkan? Tidak. Bahkan yang ada adalah kasih. Tuhan malah mendoakan, Tuhan, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Isinya adalah kasih. Jadi kita bisa melihat ternyata Tuhan menginginkan kalau Dia memberikan perintah kasih kepada kita supaya kita sama seperti Tuhan Yesus. Isinya kasih. Dompet yang ada di dalam hati kita itu seolah-olah tidak ada kekerasan lagi, tapi hanya kasih isinya. Nah sekarang, kalau kita belajar dari ini, kita seringkali ditanya, hati kita ini kita simpen apa sih isinya hati kita? Biasanya, kalau kita akan istilahnya spontan mengeluarkan dari hati kita, itulah yang sebetulnya isi dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan pengampunan, hati kita penuh dengan istilahnya itu aspek-aspek kebaikan, maka lebih banyak isi dari hati kita adalah kebaikan dan pengampunan itu. Tetapi kalau hati kita itu istilahnya muncul spontan dari mulut kita itu maki-makian atau kutukan,
maka sebetulnya isi dari hati kita isinya ya itu. Karena spontan, aspek spontan, kita tidak perlu berpikir, keluar otomatis. Maka kita bisa melihat isi hati kita ini isinya apa. Maka Tuhan itu sebetulnya menginginkan ke dalam diri kita ini, isi hati kita ini kita ubah. Kita harus mengganti sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan sampah dalam hati kita ini kita ganti dengan kasih. Dan kasih dan kebaikan itu biarkanlah ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengutuk, ada orang yang istilahnya membenci, ada orang yang menggosipkan misalnya, kita justru nanti bisa keluarnya itu bukan pembalasan, tetapi justru kasih, pengampunan. Karena yang ada dalam hati kita ini adalah pengampunan itu dan kasih itu sendiri. Tapi selama kita ukurannya adalah selama otomatis keluar dari hati kita adalah sesuatu yang tidak bermakna dan itu adalah sampah, maka ternyata kita harus belajar dalam diri kita. Oh, ternyata saya masih menyimpan sesuatu yang tidak bermakna dalam hidup. Maka kita harus berani untuk mengoreksi dan mengubah itu semua. Nah, Tuhan menginginkan satu hal, jadilah kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Sempurna itu maksudnya bagaimana? Sempurna artinya isinya hanya aspek-aspek yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenyamanan, dan bukan sesuatu yang justru menjauhkan diri dari Allah. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kalau menghadapi sesuatu yang istilahnya menyakiti hati bagaimana? Bukan maksudnya untuk dibuang yang menyakiti hati yang ada di luar kita. Misalnya anak sudah dididik sedemikian rupa tetapi ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Justru anak itu makin keras makin. Kita harus berani untuk mengasihi anak itu dan juga bisa untuk menemani supaya anak itu bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa yang ada di dalam diri, misalnya luar diri kita, di sekitar diri kita, yang negatif itu harus kita kasihi juga. Supaya apa yang ada dalam diri kita, yang kasih dalam diri kita ini, yang adalah anugerah dari Roh Kudus sendiri, itu bisa tertular pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan mengasihi, kita bisa menciptakan dalam tanda kutip surga di sekitar kita juga. Sehingga orang bisa merasakan kebaikan Allah melalui diri kita. Jadi kita tidak diajari untuk membalas dengan hal yang sama yang ditujukan kepada kita. Tetapi kebaikan yang harus muncul dari diri kita. Kalau di luar kita itu tidak baik, kita tetap harus memberikan kebaikan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita juga tetap harus belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan yang senantiasa hanya ada dalam kasih, atau Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Diharapkan kita bisa membagikan itu. Selamat merenungkan.